Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalahu bil hudanil haq liyunzirahu ala nikulli wal karyal kafirun wal karyam munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ya nabi ba'da amma ba'du. Pertama dan paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, selawat beriringan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan untuk arwah pucuk pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernafas, yang berlayar di lautan merah, yang bernafas di ujung pedang demi menegakkan la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak pembimbing kita, seterusnya kepada teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, masuk saja kepada judul pidato saya, itu istiqomah. Istiqomah merupakan suatu jalan yang dapat menyelamatkan dunia dan akhirat, akan terpelihara imannya dan terlindung imannya, dan terlindung dari dorongan hawa nafsu serta setan yang terkutuk maksiat. Orang-orang yang mau berpikir, maka mereka tidak akan mencari jalan lain dalam memperbaiki kehidupan kecuali jalan yang diatur oleh Allah dalam petunjuk-Nya. Para hadirin yang berbahagia, istiqomah dapat pula diartikan teguh pendirian dalam iman. Orang-orang yang berteguh pendirian selamat hidupnya tetap berpegang pada iman dan ihsan, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Kelak di hari kiamat akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Bukanlah Allah telah berfirman bahwa orang-orang yang berkata menyembah Allah lalu berperilaku lurus dalam amalnya, yaitu berpendirian teguh, pasti malaikat pun turun kepada mereka seraya berkata, janganlah merasa takut dan bersedih, sebaliknya berbahagialah, surga yang disajikan untukmu. Para hadirin yang berbahagia, ada beberapa ciri orang yang selalu istiqomah, di antaranya 1. Memelihara lisannya agar tidak mengadu domba. Contohnya di sini mengadu domba, misalnya orang itu tidak melakukan kesalahan, lalu yang si A ini kepada si B mengadu dombanya berkata yang tidak, sehingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran ini akan menimbulkan dosa. Yang kedua, menghindari prasangka buruk. Janganlah sekali-kali kita bersangka buruk kepada orang. Contohnya, orang itu berbicara menghadap kita, lalu kita berprasangka buruk kepada orang itu bahwa kita yang dikatakan, padahal tidak kita yang dikatakan oleh orang itu. Mungkin dia kebetulan melihat kita, lalu pas juga kita melihat kepadanya, jadi kita berprasangka buruk kepadanya bahwa kita yang dikatakan oleh orang itu. Jadi janganlah sekali-sekali kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang bersifat menghina. Jadi janganlah sekali-kali kita menghina orang lain. Allah berfirman, janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya, karena yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina.
4. Tidak terlalu berlebihan. Sesuai firman Allah, janganlah